kemarin trio RRT ini bukan akronim dari Republik Rakyat Tiongkok, tapi akronim dari Roy, Rismond, dan Tifa. Nampaknya semakin kencang di dalam memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi, skripsi Pak Jokowi itu palsu, ijazah bodong, produksi pramuka, bahwa Pak Jokowi itu hanya lulusan SMA, dan sebagainya. Nah, cuplikan-cuplikan video dari pernyataan-pernyataan mereka itu saya upload di video saya ini. Joko Widodo, ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji skripsimu tidak ada. Berarti Anda tidak pernah ujian skripsi. Itu satu. Nggak mungkin ada ijazahmu. Yang kedua, transkrip nilaimu itu tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan, dan stempel. Berarti apa? Berarti Anda drop out. Gitu loh. Berarti Anda tidak punya ijazah. Ijazah Anda buatan pramuka. Sudah mengaku sajalah. Ini sebenarnya suatu kasus yang bagi saya pribadi ini konyol ya, karena bukti itu sudah tidak terbantahkan, kok mau dilanjutkan. Contoh, skripsi yang tidak ada lembar pengesahan penguji itu pasti tidak ada ijazahnya. Lembar pengesahan atau transkrip akademik, transkrip nilai yang ditampilkan di Rtipidum pada saat konvers 22 Mei yang menyimpulkan bahwa ijazah itu identik, itu transkrip akademik tanpa ada tanda tangan dan stempel dari dekan dan wakil dekan. Itu kan artinya apa? Itu bodong. Tidak ada transkrip akademik yang tidak ada otoritas yang menandatangani. Jadi Anda menganggap juga dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan, ini juga sesuatu hal yang ini aneh. Sudah dipaksakan, publik sudah tahu, kami sudah menyebarkan bukti ke publik. Kami juga sudah punya transkrip akademik resmi. Lulusan Fakultas Kehutanan tahun 85 itu sangat berbeda. Tidak ada tulisan tangan di situ untuk nilai. Yang ada diketik dan ada otoritas di situ. Pembantu dekan 1 bidang akademik, terus dekan, mereka 2 tanda tangan dan ada stempel di situ. Punyanya Pak Jokowi mana? Transkrip akademiknya kosong melompong. Itu kan memalukan. Jadi bagi kami ini kasus sangat dipaksakan. Jokowi itu tinggal minta maaf kepada rakyat menggunakan ijazah palsunya sebagai capres 2014, 2019. Sudah selesai, rakyat bisa memaafkan. Begitu loh. Dan kalau memang bersikeras, tolong jangan dicabut laporannya gitu. Supaya Pak Jokowi sendiri nanti ya kan ingin memidana kami nih, memenjarakan kami 12 orang ya. Datang sendiri ke pengadilan, tunjukkan ijazahnya, jelaskan kepada publik dan rakyat proses akademik dari A sampai Z. Karena kami juga punya bukti-bukti yang membantah dan menyanggah itu. Hasil penelitian yang sudah kami lakukan, RRT, Roy, Rismond, Tifa, sudah melakukan sebuah justifikasi berdasarkan scientific base bahwa ijazah memang tidak ada. Ijazah asli yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah ijazah yang tidak otentik ya. Dan ini laporan dari penelitian ini sudah kami putuskan untuk kami publikasi secara internasional dengan format buku, bukan dengan format jurnal. Sebab kalau dengan format jurnal maka yang membaca hanya kalangan ilmiah saja. Kalau dengan format buku, maka rakyat seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh dunia bisa membaca, bisa mengakses. Tadi ada beberapa teman-teman yang minta untuk ada adegan ulangan sedikit ya. Jadi akan saya ulangi ya gitu. Jadi kata kuncinya cuma satu, kejujuran dan kenegarawanan. Ya, untuk menjadi presiden Indonesia itu tidak harus sarjana. Jadi kalau memang ijazahmu tuh hanya SMA, ya pakailah baju SMA dan bangga seperti ini. Ya, nah ini Jokowi pakai aja baju SMA dan bangga, nggak usah ngaku-ngaku sarjana, ya. Karena, nah ini, ya dengan begini aja bangga kok, ya kan? Ojo sampai ijazahmu Sri Mulat, ya gitu. Artinya jangan sampai ijazahnya itu cecandaan, ya. Kalau kita mendengarkan pernyataan-pernyataan itu, bagi saya itu akan senjata makan tuan, ya. Pertama, tidak boleh ada orang yang belum melalui uji bukti di pengadilan itu memastikan bahwa orang yang kita tuduh itu sudah
seperti benar-benar melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pemalsuan ijazah, dokumen, ya, pemalsuan skripsi, pemalsuan persyaratan-persyaratan administratif ketika dia mengikuti atau menjadi pejabat publik dan sebagainya. Dari mana dasar kepastian itu? Ya, sekali lagi pernyataan-pernyataan Roy, Rismond dan Tifa itu belum memiliki dasar uji bukti yang sah dan meyakinkan di depan forum pengadilan itu. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang boleh kita simpulkan sebagai telah bersalah, telah melakukan pidana, suatu tindak pidana, kalau orang itu belum diputus oleh hakim dan bahkan putusan itu sudah harus berkekuatan hukum tetap, ya, atau yang disebut inkrah van gewesde itu, baru kita boleh mengatakan dia bersalah. Jadi asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu udah ditobrak habis-habisan oleh trio RRT ini. Itu yang pertama. Jadi itu akan semakin menguatkan, saya percaya semakin menguatkan tekad Pak Jokowi untuk terus menuntaskan proses hukum terhadap mereka. Ya, apalagi memang sudah penyidikan dan mereka ini polisi sudah melakukan pemanggilan ke mereka ini. Artinya apa? Saksi-saksi entah itu dari teman-temannya Pak Jokowi, dari pihak struktur UGM dan sebagainya juga sudah dilengkapi dengan hasil uji laboratoris yang dari Bareskrim. Itu semuanya udah selesai, udah rampung. Karena sekarang sudah merambah kepada mereka dipanggil, meskipun nampaknya panggilan-panggilannya baru sebagai saksi. Tapi prediksi saya, ya mungkin tidak lebih dari minggu ke-4 Agustus mereka sudah TSK semua. Dan jangan-jangan begitu mereka dalam posisi TSK, mereka akan dikandangin tuh. Ya, karena tadi pernyataan-pernyataan itu sudah overstatement. Ya, udah berlebihan. Ya, sekali lagi asas praduga tidak bersalah sudah dilabrak habis, diinjak habis oleh mereka. Ya. Nah, kalau mereka memproduksi buku 580 halaman yang diklaim sebagai penelitian, itu juga belum memiliki basis uji bukti. Apakah penelitian-penelitian itu cukup sahih? Ya, cukup teruji oleh kalangan akademik, ya. Itu metode pendekatannya, uji hipotesisnya dan sebagainya itu belum dilakukan. Bagaimana mereka sudah bisa mengklaim bahwa buku yang akan mereka terbitkan itu merupakan karya ilmiah? Ya, paling tidak kalau itu mau dijadikan sebagai buku pembelaan nanti, bahan pledoi, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi bahwa klaim bahwa buku yang akan mereka terbitkan sejumlah 580 halaman sebagai karya ilmiah itu terlalu prematur dan tidak atau belum punya dasar ilmiah yang teruji. Ya, jadi yang kuat. Nah, dari beberapa hal itu, sekali lagi saya percaya bahwa perilaku mereka dalam memberikan pernyataan-pernyataan yang begitu vulgar, yang begitu menohok, menginjak asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, itu akan menjadi senjata makan tuan. Nah, bisa saja mereka masih terus-menerus berkoar-koar, tapi menurut hemat saya, itu bukan langkah-langkah yang atau tindakan-tindakan strategis yang bijak, kecuali hanya satu motifnya, menggalang opini publik. Nah, seakan-akan sekarang katanya kan publik percaya gitu ya terhadap mereka bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, skripsi. Ya, itu kan kepercayaan awam. Sekali lagi belum teruji. Saya masih percaya pada hasil laboratoris Bareskrim, masih percaya kepada pernyataan-pernyataan dari struktur UGM, ya, masih percaya kepada testimoni dari teman-teman seangkatannya Pak Jokowi. Jadi kita menunggu bahwa proses ini betul-betul dituntaskan agar hanya satu kebenaran yang muncul, ya, atau
kebenaran versi atau di sisinya Pak Jokowi, atau kebenaran itu versinya trio RRT. Sebab kalau trio RRT ini belum bisa membuktikan sebaliknya secara sah dan meyakinkan di depan pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, skripsinya palsu, pasti harus ada konsekuensi hukum. Karena itu kita menunggu proses hukum ini tuntas setuntas-tuntasnya. Itu catatan saya dan salam merah putih.